Nah, sekarang apakah kalian sudah membawa tugas yang kemarin Ibu sudah berikan? Alhamdulillah kalau sudah. Sekarang Ibu minta kalian duduk secara berkelompok sesuai dengan yang kemarin Ibu sudah bagikan. Sini urut kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan seterusnya itu urut ya. Sudah? Nah, kelompok 1. Kelompok 1 kalian membawa gambar apa? Gambar sawah. Kelompok 2 membawa gambar apa? Sapi. Kelompok 3 membawa gambar apa? Oh, kerbau. Kelompok 5 harimau. Terus kelompok 6 ada apa itu? Waduk. Ya, sekarang Ibu akan memberikan waktu 10 menit. Kalian coba mengamati gambar-gambar yang sudah kalian bawa dan diskusikan bersama kelompok kalian ya. Ibu beri waktu 10 menit. Paham? Ya. Sekarang sudah 10 menit ya. Sekarang Ibu berikan tambahan waktu 5 menit. Kalian coba saling bertukar gambar. Kelompok 1 ke kelompok 2. Coba kalian sama-sama mengamati gambar-gambar dari kelompok-kelompok yang lain. Dan saling mendiskusikan ya. Anak-anak, 5 menit waktu sudah habis. Sekarang kalian bisa kembali ke tempat masing-masing sesuai dengan kelompoknya yang tadi. Ya, sekarang Ibu mau bertanya, hasil mengamati dari gambar yang sudah kalian bawa itu apa aja? Dari gambar yang harimau, kelompok kalian hasilnya dari mengamati itu apa? Oh, harimau itu memiliki gigi yang tajam. Makanannya suka makan daging. Terus sapi, yang bergambar sapi, kalian hasil analisisnya apa? Oh, memakan rumput. Badannya besar. Warnanya hitam dan putih. Nah, sekarang akan membahas mengenai apa yang sudah kalian amati dari gambar-gambar yang sudah kalian bawa. Nah, di sebelah Ibu sini sudah ada kotak ekosistem. Nanti kita buka. Nah, di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama itu ada jenis-jenis ekosistem. Jenis-jenis ekosistem di dunia itu dibagi menjadi 2. Ada ekosistem buatan dan ada ekosistem alami. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang memang sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Untuk yang ekosistem alami adalah ekosistem yang memang benar-benar sudah tercipta dari alam. Nah, ekosistem alami itu dibagi menjadi 2. Ada ekosistem air dan ada ekosistem darat. Nah, ekosistem air itu dibagi menjadi 2 lagi. Ada ekosistem air asin, ada ekosistem air tawar. Nah, contoh dari ekosistem air asin itu adalah contohnya ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Dan untuk ekosistem air tawar itu ada danau, contohnya ada danau, iya ada kolam, dan ada sungai. Nah, tumbuhan yang cocok
dalam ekosistem ini itu adalah tumbuhan ganggang. Nah, sekarang ekosistem darat. Ekosistem darat itu contohnya itu ada di sini. Hutan hujan tropis, ada ekosistem taiga, ada ekosistem tundra, ada juga padang rumput. Nah, masing-masing itu memiliki peranannya masing-masing ya. Untuk padang rumput, di sini ekosistemnya itu intensitas hujannya itu lumayan rendah, dan tumbuhan yang memang ada di sana banyak itu adalah rumput. Ya, benar sekali. Nah, kalau ekosistem tundra ini adalah ekosistem yang memiliki suhu yang paling dingin. Dan di sini itu tumbuhan itu jarang, dan hanya ada tumbuhan rumput tertentu yang ada di ekosistem tundra. Nah, sekarang kita menuju dengan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, berdasarkan jenis makanannya, hewan itu dibagi menjadi 3. Ada hewan herbivore, ada hewan karnivor, ada hewan omnivor. Nah, hewan herbivore, hewan karnivor, dan hewan omnivor. Kita akan melihat di sini. Di sini sudah ada akan menjelaskan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama ada hewan herbivore. Hewan herbivore ini adalah jenis makanannya itu adalah tumbuhan. Nah, sekarang ibu mau bertanya, apakah semua hewan itu memiliki gigi? Ya, pastinya memiliki gigi ya. Nah, gigi dari hewan herbivore ini itu hanya ada 2 jenis. Yang pertama itu ada gigi seri, dan yang kedua itu ada gigi geraham. Nah, fungsi gigi itu apa sih? Coba Mas Fatur, apa fungsi gigi? Ya, untuk makan, boleh. Nah, hewan herbivore itu memiliki 2 gigi. Tadi ada gigi seri dan gigi geraham yang memiliki fungsinya masing-masing ya. Yang pertama, gigi seri. Gigi seri ini itu fungsinya apa? Gigi seri itu untuk memotong makanan. Jadi gigi seri ini dalam hewan herbivore itu gigi yang paling tajam gitu. Yang kedua itu ada gigi geraham. Gigi geraham ini berfungsi untuk apa? Gigi geraham berfungsi untuk mengunyah makanannya. Tuh. Sekarang contoh dari hewan herbivore itu apa aja? Coba Mbak Raisa, hewan contohnya apa? Sapi, ya benar. Terus Mbak Dewi, contoh yang lain selain sapi? Kerbau, baik, bisa. Nah, sekarang kita coba membuka kotak amplop yang ada di sebelah. Kita di sini itu terdapat contoh-contoh hewan yang termasuk hewan herbivore. Yang pertama, itu ada gambar apa, anak-anak? Ya, ini adalah gambar kelinci. Berarti kelinci merupakan hewan herbivore. Yang kedua, kita buka lagi. Ada rusa. Hewan apa? Hewan rusa. Yang ketiga, ada hewan apa? Yang tadi disebutkan Mbak Dewi, hewan apa?
Kerbau, ya benar sekali. Terus ada hewan apa ini? Ada hewan sapi, ya benar sekali. Terus sudah habis. Berarti tadi hewan yang termasuk hewan herbivore ada hewan sapi, kerbau, rusa, dan kelinci. Sekarang hewan karnivor. Hewan karnivor berdasarkan jenis makanannya, hewan karnivor ini makanannya adalah hewan yang lain, jadi bisa berupa daging. Nah, hewan karnivor ini merupakan hewan yang buas atau liar. Gitu. Nah, hewan karnivor ini memiliki 2 gigi, yaitu gigi gigi taring dan juga gigi seri. Kalau gigi taringnya itu berfungsi apa? Untuk merobek-robek makanannya gitu. Sedangkan gigi serinya itu untuk apa? Untuk mengoyak mangsanya. Ini itu karnivor. Nah, contohnya apa saja? Hewan yang berdasarkan karnivor itu contohnya apa aja? Ada harimau, benar sekali. Ada singa. Terus ada apa lagi? Buaya. Nah, coba kita lihat ya. Di sini contohnya ada gambar. Oh, yang pertama gambar apa? Singa. Iya, benar sekali. Yang kedua ada gambar anjing, benar sekali. Yang ketiga ada gambar buaya, ya benar. Yang ketiga ada gambar apa ini? Ular. Nah, yang ketiga ada hewan omnivor. Hewan omnivor ini berdasarkan jenis makanannya itu, dia itu kelompok hewan yang makanannya itu berasal dari tumbuhan dan juga hewan yang lain gitu. Nah, gigi dari hewan omnivor itu ada 3 jenis. Yang pertama ada gigi seri, terus ada gigi taring, terus ada gigi geraham. Gigi seri dan gigi taring itu digunakan pada saat memakan hewan lain atau daging. Nah, itu menggunakan gigi seri dan gigi taring. Nah, untuk penggunaan gigi seri dan gigi geraham itu ketika memakan makanan tumbuhan. Seperti itu. Nah, contohnya hewan yang termasuk hewan omnivor yaitu ini gambar apa, anak-anak? Ini adalah hewan gorila. Terus kita ambil lagi. Nah, ini ada hewan apa, anak-anak? Hewan monyet. Iya. Terus ada satu lagi. Yaitu hewan apa ya? Hewan orang utan ya. Berarti yang termasuk hewan omnivora itu ada 3. Yang pertama ada orang utan, ada apalagi tadi? Monyet, terus ada gorila. Nah, sekarang apakah kalian sudah paham dari penjelasan Ibu mengenai pembelajaran ekosistem? Sudah ya? Sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan. Pertanyaan pertama,
Apa saja contoh hewan herbivore? Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Ya, Mbak Raisa. Mbak Raisa silahkan menjawab. Ya, ada sapi, ya benar. Kelinci, ya benar. Kerbau, benar. Satunya lagi? Rusa, benar sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Raisa. Yang kedua, pertanyaan kedua, contoh hewan omnivore. Siapa yang bisa tunjuk tangan? Oh ya, Mas Fatur, silahkan. Contoh hewan omnivore. Ya, ada gorila, betul. Ada monyet, betul. Terus ada orang utan, betul sekali. Terus sekarang jenis-jenis ekosistem itu dibagi menjadi 2, yaitu ekosistem apa saja? Ayo tunjuk tangan. Oh ya, Mbak Amalia. Apa? Iya benar, ekosistem buatan dan ekosistem alami. Nah, anak-anak sekarang sudah paham ya mengenai jenis-jenis ekosistem dan juga jenis penggolongan hewan berdasarkan makanan.